pada nuduh begitu. Motor saya enak aja. Ingat motor saya, Bu. Motor kayak gini tuh banyak. Banyak, makanya ibu apalin platnya. Ketegangan adu mulut terjadi antara ibu-ibu karena saling klaim mengaku sebagai pemilik motor. Berdasarkan info yang dihimpun, ibu dengan dua anak ini tiba-tiba mengaku sebagai pemilik motor yang tengah dikendarai oleh orang lain. Tak ayal si pengendara motor langsung naik pitam karena merasa tertuduh mengambil motor orang lain. Sayangnya si ibu yang mengaku sebagai pemilik motor tak bisa menunjukkan STNK sebagai bukti kepemilikan. Warga yang mengenal betul si pengendara motor pun terpancing emosi. Ibu apalkan nomor platnya gitu aja. Saya bawa STNK, saya telepon dulu. Bu, ada buktinya nggak? Ada STNK-nya? Dia orang sini asli, Bu. Udah lama nih motor. Hasil dia kerja, Bu. Jangan ngaku-ngaku. Bener ya Bu ya, saya laporin dulu ya. Ya udah ayo, mana? Ibu, mana buktinya Ibu mana dulu? Ya coba saya tunggu di sini. Enggak, saya tunggu di sini. Gak kalah bikin naik pitam, aksi ibu ini ketika ngamuk dan berusaha mengusir petugas yang memutus aliran listrik di rumahnya. Usut punya usut karena si ibu telah menunggak pembayaran hingga 3 bulan. Petugas telah menyampaikan tentang kebijakan yang berlaku, namun bukannya redam, adu mulut petugas dan si ibu justru makin panas lantaran tak terima petugas merekam aksi marah-marahnya. Perlu juga ada video saya seperti itu ya? Perlu ada video saya seperti itu? Ya Anda main kekerasan, masa saya videoin? Matikan. Saya nggak mau matiin. Ya Anda nggak bayar 3 bulan, maka saya matiin. Ini atasan saya, perintah atasan saya, bukan saya. Hidupin apaan? Ini perintah atasan saya, bukan... Seorang pedagang sate keliling di area Malioboro, Jogja ini ngamuk dan nangis histeris setelah dagangannya kena razia Satpol PP. Mengekspresikan kekecewaannya, si ibu bahkan guling-guling di trotoar, namun tak ada yang peduli. Bukan kali pertama ketegangan petugas dan pedagang kerap terjadi seperti adu mulut antara ibu-ibu pedagang Malioboro dengan petugas Satpol PP ini. Berjualan di sepanjang trotoar Malioboro memang dilarang sesuai aturan yang berlaku. Namun sejumlah pedagang kadang nekat meski seringkali harus kucing-kucingan dengan petugas. Demi anak, seorang pemuda di Denpasar, Bali tertangkap basah mencuri 2 kotak susu di salah satu minimarket. Nyaris jadi sasaran warga sekitar, alasan pemuda mencuri justru bikin miris. Berdasarkan informasi, pelaku akhirnya dibebaskan atas alasan kemanusiaan. Itu apa di anak ya? Iya, buat anak, Pak. Oh, buat anaknya. Penjual emas ini kaget hingga mengaku gemeteran ketika menerima pelanggan yang menjual sejumlah perhiasan emas karena harga jual yang tengah melambung hingga 3 juta rupiah per gram. Dengan menunjukkan sejumlah kertas bukti pembelian perhiasan pada 2003, pemilik perhiasan berhasil menjual perhiasannya senilai 900 juta rupiah. Aku beli setelah dijumlahin semua totalnya 41 juta. Sekarang dijual berapa? 927 juta. Cuannya 886 juta. Bukannya prihatin, warga Bekasi ini justru tawuran saat banjir datang. Beberapa pemuda bahkan nampak membawa sejumlah alat ala kadarnya sebagai senjata untuk menyerang. Aksi yang sempat diklaim polisi hanya main air ini tetap membuat warga sekitar sempat panik. Rajaki nomplok, sejumlah warga yang tengah bersih-bersih pasca banjir bandang Gunung Slamet ini malah nemu uang cash pecahan 100.000 dengan total mencapai 30 juta rupiah. Duit, Pak. 30 juta, alhamdulillah. Viral video WNA diduga melakukan tindakan eksibisionisme di kawasan Taman Literasi Blok M bikin seorang wanita emosi hingga petugas pun turun tangan. Saat petugas datang, WNA tersebut sempat santai. Namun, kemudian ia malah emosi dan menyerang balik korban dengan umpatan kasar. Meski terus membantah, petugas tetap mengamankan WNA dan berujung pada laporan polisi. Orang kayak gitu bahaya, Pak. Dia manggil-manggil tadi. Ngesusup gitu, terus ngeluarin burungnya.
Di bawah guyuran hujan rintik mengenakan hoodie dan celana pendek warna hitam, kemarin Reza Oktavian datang ke makam kekasihnya, almarhumah selebgram Lula Lava. Meski diberondong juru warta, pria yang kerap disapa Reza Arab ini terkejut kedatangannya untuk ziarah diketahui juru warta. Tahu dari mana dah gue di sini? Aneh dah. Udah setiap hari ya bang, selama 7 hari ini bang, ke makam. Setiap hari bang. Oh enggak, baru pertama kali bang. Tak banyak keterangan yang diungkap pria kelahiran Jakarta berusia 38 tahun ini. Sambil berlalu memenuhi permintaan foto warga sekitar, ia dan rombongan langsung bergegas meninggalkan kerumunan juru warta. Dari raut wajahnya, duka tampak masih begitu pekat, nyaris sepekan sepeninggal sang kekasih ke pangkuan ilahi. Saking stresnya kemarin sebelum datang ke makam almarhumah, melalui platform X, musisi ini sempat memaklumatkan ingin hengkang sementara dari sorotan publik. Biarkan gue fokus sama diri gue sendiri, sampai nanti akan ada saatnya gue butuh kalian. Bohong kalau gue bilang gue tidak lemah dan hancur, ungkap Reza. Bingung mau apa mas, saya masih memproses semuanya masih belum. Ketika Reza Arab butuh menyendiri, beberapa sahabat almarhumah seperti influencer Dara Arafah, Keanu, hingga aktris Rebecca Klopper tiba-tiba ramai-ramai memberi pujian pada sikap mantan kekasih almarhumah Lula, Elnanda Utomo. Pria yang disapa El ini mendapat pujian karena ketulusannya hadir saat proses pemakaman hingga rutin ikut acara pengajian almarhumah. Ucapan terima kasih para sahabat almarhumah pada El ini bahkan ditulis dengan latar foto kedekatan El dan adik almarhumah, Shakila Sultan Pahlevi. Lantas benarkah pujian dari sahabat almarhumah pada sosok El tanpa menyebut nama Reza Arab menjadi pemicu pernyataan Reza Arab di akun X yang meminta publik agar lebih fokus memberi perhatian pada keluarga dan teman-teman almarhumah? Walaupun gue mengenal almarhumah sejak lama, tapi gue hanya mengambil sebagian kecil dari kenangan atau memori almarhumah selama hampir 1 tahun ke belakang dan rencana-rencana kami berdua serta keluarga di masa depan. Kesampingkan apa yang kalian proyeksikan tentang apa yang gue rasakan dan fokus ke keluarga dan sahabat-sahabat almarhumah, tulis Reza. Ya, sebelum ramai dikabarkan menjalin kasih dengan Reza Arab, almarhumah sempat menjalin kasih dengan Elnanda Utomo sejak Februari 2018 silam. Namun, cinta sejoli yang sempat dijuluki fansnya sebagai couple goals kandas karena perbedaan keyakinan. Kedekatan El dan keluarga almarhumah kabarnya sudah terjalin apik. Sementara Reza Arab yang belum setahun menjalin kasih dengan Lula terkesan masih asing bagi keluarga almarhumah. Perasaan asing itu bahkan terlihat dari raut wajah adik almarhumah ketika diminta pendapatnya tentang sosok Reza Arab. Reza Arab sebagai kekasih dari kakak kamu itu gimana sih perlakuan ke kamu sendiri? Ya, selain sama Lula mungkin ke keluarga seperti apa, termasuk sama kamu adiknya gitu. Iya. Oh, enggak. Di luar curhatan Reza Arab di akun X, hingga kemarin pihak kepolisian tetap fokus melakukan penyelidikan atas kematian Lula yang menyisakan banyak kejanggalan. Setelah memeriksa beberapa saksi, kabarnya pihak kepolisian tengah membidik lingkaran pergaulan almarhumah dari barisan Circle Reza Arab seperti selebgram Pujianti Utami, Erika Karlina, hingga menyasar sosok DJ Brevi. Tapi kemarin Fuji menolak memberi keterangan. Aku dulu sering main tahun 2002. Udah tidak nanti diberikan. Teman-teman sempat dipanggil untuk dimintain keterangan, mungkin Fuji seperti apa? Kemunculan nama-nama di atas mencuat setelah netizen ramai-ramai menduga ada pengaruh buruk dari pergaulan malam syarat pesta dunia gemerlap malam di lingkaran mereka pada Lula. Apalagi belakangan santer tersiar kabar jika almarhumah diduga terpapar pengaruh zat berbahaya sejenis whipping atau nitrous oxide yang dikenal sebagai gas tawa yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Obat jenis ini kabarnya kerap digunakan saat pesta menghabiskan malam hingga membuat kecanduan pemakainya. Tapi kepastian ihwal rumor yang beredar masih terus diselidiki pihak berwajib. Belum buka sosial media sama sekali buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku buka keinget terus sama Lula. Setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari
Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah.